Halo Sobat Horor, balik lagi bareng Gordon. Tempatnya alur film yang seram, sadis, tapi tetap bisa ditonton sambil nyeruput kopi saset. Kali ini kita bakal ngulik film Revenge. Cerita tentang cewek cantik yang awalnya diajak liburan romantis malah dijadiin korban. Awalnya sih mesra, romantis, ala-ala drama Korea. Tapi lama-lama berubah jadi GTA, gurun pasir. Dan satu pesan penting dari film ini, jangan remehkan orang yang lo sakiti. Apalagi kalau dia masih bisa berdiri dan bawa senapan. Yuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pemandangan gurun tandus yang luas dan membara. Debu berterbangan saat sebuah helikopter mendarat di tengah landscape yang sunyi. Dari dalamnya muncul sosok Jen, seorang wanita muda dengan kecantikan mencolok. Aura percaya diri yang memancar dan langkah ringan penuh semangat. Ia tidak sendiri. Di sampingnya ada Richard, pria paruh baya. Tampak mapan, berwibawa, dan jelas bukan orang biasa. Meski sudah beristri, hubungan mereka bukan sekedar tamasya. Ini adalah perselingkuhan yang dibungkus kemewahan. Mereka menuju sebuah villa eksklusif yang tersembunyi di tengah gurun. Tempat peristirahatan Richard sekaligus markas rahasianya saat ingin berburu bersama teman-temannya. Villa itu megah tapi terisolasi, menciptakan suasana tenang sekaligus misterius. Di tempat itu, Richard memperlakukan Jen seperti ratu. Mereka menghabiskan waktu dengan berpesta hingga larut malam, beransa tanpa beban, menegak alkohol, dan berenang di kolam pribadi yang menyatu dengan pemandangan gurun. Suasana terasa santai dan menggoda, seperti awal dari liburan penuh gairah tanpa ada tanda-tanda kegelapan yang akan datang. Keesokan paginya, dua pria datang ke villa. Yang pertama, Stan bertubuh kurus, matanya liar, dan sejak pertama melihat Jen. Tatapannya tak pernah lepas darinya seperti pemangsa yang baru mencium bau mangsa segar. Yang kedua, Dimitri lebih besar, lebih tenang, tapi ada kehampaan di matanya. Hening, dingin, seperti mesin yang hanya menunggu diperintah. Mereka adalah teman lama Richard, sesama pemburu, pria-pria yang hidup di antara kekerasan dan adrenalin. Lebih nyaman dengan senapan di tangan daripada percakapan yang sopan. Jin masih berusaha tersenyum, masih tampak ceria, tapi kini tawanya terdengar lebih tipis. Ada ketegangan yang tak ia ucapkan. Pandangan Stan terlalu lama menempel di tubuhnya. Pujian-pujian kecil itu terlalu sering, terlalu akrab, terlalu tajam. Mereka tidak hanya melihatnya, mereka menelannya dengan mata. Tapi Rat, ia hanya tertawa. Seolah semua itu wajar. Seolah tubuh Jen memang bagian dari hiburan akhir pekan mereka. Malam pun tiba, suasana di villa berubah jadi pesta kecil. Musik diputar keras, minuman mengalir tanpa henti. Mereka berdansa, bercanda, tertawa seolah dunia di luar gurun itu tak lagi ada. Di tengah percakapan santai, Richard mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah narkoboy, obat kuat yang katanya bisa membuat orang kehilangan rasa sakit, bahkan ketika tubuhnya hancur. Efeknya ekstrem, mematikan jika digunakan berlebihan. Sambil bercanda, Richard menyuruh Jin menyembunyikan narkoboy itu agar tidak dicuri oleh teman-temannya. Dengan tawa ringan, Jin menurut. Ia menyelimutkan narkoboy itu di dalam liontin kalungnya tanpa curiga, tanpa tahu bahwa malam itu akan berubah. Dentuman musik mengisi udara. Lampu sorot menciptakan bayangan yang lembut tapi membakar. Kamera perlahan mengikuti gerak tubuh Jen saat ia menari. Pinggulnya meliuk, rambutnya terayun. Siluetnya seolah menari di antara bara dan bayangan. Namun, sorot mata ketiga pria itu mulai berubah. Bukan lagi kekaguman, tapi nafsu. Sesuatu yang gelap mengancam. Jin tetap bersikap manis, ramah, sedikit genit, tapi masih dalam batas yang wajar. Ia tidak sadar. Stan mulai menafsirkan semuanya secara keliru. Dalam pikirannya, senyum Jen adalah undangan, gerak tubuhnya adalah ajakan. Ia mulai merasa digoda, dan ketika nafsu dan ego bercampur dengan alkohol, logika pun memudar. Pagi itu, Richard meninggalkan villa lebih awal. Katanya, hanya sebentar, ada urusan di luar yang harus ia tangani. Ia pergi dengan helikopter meninggalkan Jen sendirian bersama Stan dan Dimitri. Jen menghabiskan waktu dengan tenang mencoba menikmati pagi, meski ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. ST yang sejak awal terlihat
tak bisa mengendalikan diri, mulai mendekat, tak lagi menyembunyikan niatnya di balik candaan atau basa-basi. Ia masuk ke kamar Jen tanpa diundang, dengan sikap agresif, pura-pura menggoda. Tapi ini bukan rayuan, ini ancaman yang dibalut senyuman palsu. Jen menolak berkali-kali, jelas dan tegas, tapi Stan tak peduli. Since he is not your type. Dan saat itu terjadi, saat tubuh Jen direngkut tanpa izin, Dimitri tahu. Ia mendengar, ia mengerti, tapi ia tak menolong. Ia hanya memandangi saja sambil menikmati es krim, lalu kembali berenang di kolam seperti tidak ada yang terjadi di balik dinding kamar itu. Beberapa jam kemudian, dicatat kembali, Jen menyambutnya dalam kondisi hancur. Wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya goyah, jiwanya terguncang. Ia meminta dijemput. Dibawa pergi diselamatkan dari tempat itu. Dengan suara pecah, ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Namun bukan pelukan yang ia dapat, bukan kemarahan terhadap pelaku. Yang ia terima hanyalah tatapan dingin dan tawaran uang. Richard ingin menutup mulut Jen menyapu semuanya di bawah karpet. Ia lebih takut pada reputasi daripada keadilan. Dalam keadaan panik, Jen berusaha kabur dari villa. Ia berlari keluar ke arah gurun, berharap bisa lolos. Tapi Richard menyadari niatnya dan langsung mengejar. Tak lama Stan dan Dimitri ikut menyusul. Pelarian Jen berhenti di tepi sebuah tebing. Ia terjebak di belakangnya ketika pria itu sudah mengepungnya. Tak ada jalan keluar. Richard mendekati Jen dan berusaha menenangkan. Ia berpura-pura menelepon pilot helikopter seolah akan memulangkan Jen. Tapi itu hanya trik. Tanpa peringatan, Richard langsung mendorong Jen ke jurang. Jin jatuh dari ketinggian dan tubuhnya tertancap di batang pohon kering yang mencuat dari lereng tebing. Ia tergantung di sana tak bergerak. Melihat itu, Richard dan kedua temannya mengira Jen sudah mati. Mereka tidak mencoba mengeceknya. Mereka kembali ke villa dan mulai merencanakan cara untuk membuang mayatnya. Jen kembali sadar, tubuhnya masih tertancap di batang pohon kering. Luka di perutnya dalam dan darah mengalir. Tapi ia belum mati. Dengan tangan gemetar, Jin merogoh saku dan menemukan korek api. Ia membakar batang pohon tempat tubuhnya tertancap. Api menjelat kayu perlahan, dan saat batang itu mulai rapuh, Chen mendorong tubuhnya keluar dengan sisa tenaga. Rasa sakitnya luar biasa, tapi ia terus berjuang. Dengan susah payah, Chen berhasil membebaskan diri. Tubuhnya lemah, berlumuran darah. Tapi ia merangkah ke pinggir tebing dan mencari tempat untuk bersembunyi di antara bebatuan dan semak. Di waktu yang sama, Richard, Stan, dan Dimitri bersiap pergi berburu. Mereka menggunakan mobil off-road untuk menjelajahi gurun. Seperti kebiasaan mereka, setiap datang ke villa itu. Saat mereka mampir ke lokasi tempat Jen jatuh, niat awal mereka hanya memastikan jenazahnya masih ada. Tapi ketika mereka melihat ke bawah, tubuh Jen sudah tidak ada. Mereka panik. Raut wajah mereka berubah. Mereka sadar Jen masih hidup. Mereka langsung mencari ke sekitar, mencoba melacak jejaknya. Tapi saat itu Jen sudah berhasil menyembunyikan diri. Mereka tidak melihatnya. Padahal ia hanya beberapa meter di bawah. Diam-diam mengamati mereka dan mulai merencanakan balas dendamnya. Bagaimanapun caranya, Richard, Stan, dan Dimitri harus menemukan Jen. Mereka tahu jika Jen berhasil keluar dari gurun itu dan bicara ke siapapun, hidup mereka selesai. Malam itu, mereka mulai mengikuti jejak darah yang ditinggalkan jenderal gurun yang sunyi jadi medan perburuan. Jejak itu membawa mereka ke sebuah sungai kecil. Di sanalah mereka berhenti dan menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk berpencar agar pencarian lebih cepat. Tak jauh dari sana, Jen sebenarnya sedang berada di sungai itu. Ia berjalan pelan di aliran air, berusaha menutupi jejaknya. Saat Dimitri lewat di tepi sungai, Jen hampir ketahuan. Dengan cepat, ia menyelam dan menahan napas. Begitu Dimitri menjauh, Jin tidak kabur. Ia diam-diam mengikuti Dimitri yang kemudian berhenti untuk buang air kecil. Di situ Jen melihat senapan Dimitri. Perlahan-lahan dan hati-hati,
Jen mendekat dari belakang. Dengan sisa tenaga, Jen berhasil merebut senapan itu. Tapi sebelum ia sempat menggunakannya, Dimitri malah tertawa. Senapan itu kosong, tak ada peluru. Dimitri langsung menyerang balik dan menjatuhkan Jen ke tanah. Ia menahan tubuh Jen, lalu ia menghubungi Stan lewat radio. "Aku sudah menemukan dia," katanya. Stan yang mendengarnya langsung merasa lega. Bagi mereka perburuan hampir selesai, tapi mereka tidak tahu bahwa Chen belum menyerah. Disinilah terjadi perkelahian brutal antara Jen dan Dimitri. Tapi Jen tidak menyerah. Dalam keadaan terdesak, ia meraba pinggang Dimitri dan menemukan pisaunya. Dengan sisa tenaga, Jen membalikan keadaan dan menusuk mata Dimitri kiri dan kanan hingga pria itu tewas seketika. Napas Jen terengah, tangannya berlumuran darah, tapi ia berhasil selamat. Jen mengambil senjata milik Dimitri, lalu naik ke kendaraan off-road milik mereka. Ia pergi mencari tempat aman untuk bersembunyi. Akhirnya, ia menemukan sebuah gua kecil di tengah gurun, gelap, sepi, dan tersembunyi dari pandangan siapapun. Di dalam gua itu, Jen menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Tapi, rasa sakit dari luka tusuk di perutnya semakin parah. Darah terus mengalir, tubuhnya gemetar, hampir tak sanggup bergerak. Saat itulah, Jen teringat pada narkotika yang pernah dipamerkan Richard. Obat kuat yang katanya bisa membuat orang tidak merasakan sakit. Jen masih menyimpannya tersembunyi di dalam liontin kalungnya. Tanpa banyak berpikir, Jen menelannya. Beberapa menit kemudian, efek obat itu mulai terasa. Dunia di sekitarnya mulai kabur. Jen berhalusinasi. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Dengan tekad yang menguat, Jin melakukan tindakan darurat. Ia memanaskan kaleng bir kosong di api, lalu menempelkannya ke luka di perutnya, membakarnya hidup-hidup untuk menghentikan pendarahan. Api itu menyegel lukanya dan meninggalkan bekas berbentuk seperti burung ponik. Setelah itu, Jen terbaring setengah sadar dalam kondisi setengah halusinasi. Setengah sadar, pikirannya mulai berubah. Ia bukan lagi korban. Kini, ia adalah seorang wanita yang bangkit dari kematian dan siap membalas semuanya. Keesokan paginya, Richard dan Stan terlihat santai. Mereka mengira Jen sudah beres di tangan Dimitri. Bahkan Richard sempat pergi berburu, sementara Stan menunggu di mobil. Namun, semuanya berubah saat Stan turun ke sungai untuk mencuci muka. Di sanalah ia melihat sesuatu yang membuatnya kaget bukan main. Mayat Dimitri mengambang. Tubuhnya sudah membengkak. Richard yang juga melihat mayat itu langsung terdiam. Dalam pikirannya hanya satu hal, bagaimana mungkin Jen bisa membunuh Dimitri? Tanpa banyak bicara, mereka berdua segera menenggelamkan kembali mayat Dimitri ke dasar sungai. Mereka sadar Jen masih hidup dan sekarang dialah yang memburu mereka. Sementara itu, Jen sudah bangun dari persembunyian di gua. Dengan tubuh penuh luka, ia mulai berburu balik. Dari kejauhan, ia menggunakan teropong dan melihat Stan yang sedang sendirian. Tanpa ragu, Jen mendekat dan mulai mengincarnya. Ketika momen dirasa tepat, ia menembak. Tapi, tembakannya meleset, hanya mengenai bahu Stan. Stan panik sambil menahan sakit, ia berlari dan mencari tempat sembunyi. Jan yang terbakar amarah langsung mengejarnya. Tapi, karena terlalu fokus mengejar, ia tidak sadar bahwa Stan telah memutar arah dan muncul dari belakang. Stan menembak pelurunya mengenai telinga Jen, membuatnya terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan terpojok, Jane bangkit dan berlari sambil memecahkan botol kaca yang ia temukan di jalan. Beling-beling itu tercecer di tanah. Tanpa sadar, Stan menginjak pecahan beling tersebut. Kakinya luka parah, membuat geraknya melambat. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Jen. Setelah duel yang sengit, Jen berhasil menembak Stan hingga tewas. Satu persatu, mereka mulai tumbang. Kini, tinggal satu orang yang tersisa, yaitu Richard. Beberapa waktu kemudian,
Richard kembali ke villa. Ia sadar teman-temannya sudah mati, dan ia tahu Jen pasti akan datang untuknya. Merasa nyawanya terancam, Richard menelepon pilot helikopter meminta untuk segera dijemput pulang. Setelah itu, ia mandi untuk menenangkan diri, tapi pikirannya kacau, paranoid. Ia mulai merasa Jen sudah dekat. Dengan panik, Richard mengambil senapannya dan mulai memeriksa seluruh ruangan, dapur, kamar, hingga ke kolam renang. Tapi tak ada siapapun. Saat ia mulai merasa lega, Jen tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Diam-diam, lalu langsung menodongkan senjata. Tanpa banyak bicara, Jen menembak pelurunya mengenai perut Richard. Tapi Richard belum tumbang. Terjadilah pengejaran brutal di dalam villa. Keduanya dalam kondisi terluka, berdarah, dan saling memburu. Lantai villa licin oleh darah yang berceceran di mana-mana. Jin sempat terpojok, tapi ia terus melawan sampai akhirnya ia berhasil menjatuhkan dan menembaknya hingga tewas. Semua selesai. Dengan tubuh penuh luka dan darah menetes di seluruh tubuh, Chen keluar dari villa. Ia masih hidup, tapi bukan sebagai wanita yang dulu datang hanya untuk bersenang-senang. Kini, ia adalah seorang penyinta, seorang pemburu yang telah menghabisi semua orang yang mencoba menghancurkannya. Nah, itu dia alur dari Revenge. Dari yang awalnya liburan mesra, endingnya malah kayak lomba berburu di gurun. Bedanya, yang diburu kali ini bawa dendam, bukan hadiah. Tapi, di balik semua darah dan peluru, film ini nyentil kita soal satu hal penting. Kalau orang yang kamu sakiti akhirnya bangkit, dia nggak cuma nyembuhin lukanya, dia bisa bikin kamu ngerasain hal yang lebih perih. Revenge ngajarin kalau keberanian enggak harus pakai otot. Kadang rasa sakit yang paling dalam bisa ngubah korban jadi petarung. Jadi, sobat horor, hati-hati sama siapa yang kamu rendahkan. Karena enggak semua orang diam itu kalah. Kadang dia cuma lagi nunggu giliran. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe,